Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Puspita Handayani dengan nomor MPM 2423023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi yang berjudul tentang standar proses dan standar penilaian. Pada minggu lalu saya sudah membahas materi yang berjudul next video, jangan lupa saksikan sampai selesai. See you. Baiklah, sebelum memasuki materi tentang standar proses dan standar penilaian, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang elemen kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka. Jadi, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum, artinya siklus balap atau running course. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memungkinkan peserta didik mampu mendalami suatu konsep dari keterampilan yang memadai dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Fleksibilitas guru lebih diutamakan untuk memilih dari berbagai alat pendidikan yang adaptif dengan model pengajaran berdasarkan kebutuhan dan minat belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum tingkat satuan pembelajaran atau KTSP yang sebelumnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. KBK atau kompetensi based kurikulum dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Pendidikan Nasional. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan secara seimbang untuk membentuk karakter serta keterampilan abad ke-21. Next, yang selanjutnya yaitu tentang standar proses. Apa itu standar proses? Standar proses yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam standar proses. Yang pertama yaitu standar proses pendidikan adalah standar proses nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu, di mana pendidikan lembaga itu berada secara nasional. Yang kedua, standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. Oke, selanjutnya yaitu fungsi standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses adalah sebagai berikut: mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh setiap instansi pendidikan. Terakhir, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Artinya, proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik. Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan ketercapaian kompetensi lulusan. Berikut ini adalah kegiatan yang termasuk standar proses, meliputi kegiatan yang sudah dirumuskan di dalam RPP. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan akhir dalam serangkaian proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru bisa melihat atau meminta peserta didik untuk membuat rangkuman pembelajaran, mengadakan pretest kaitan materi yang telah disampaikan, menyampaikan materi apa yang akan dipelajari selanjutnya, dan yang terakhir adalah berdoa. Yang selanjutnya yaitu standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik
pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak atau Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Adapun ruang lingkup standar penilaian. Ruang lingkup standar pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu isi standar penilaian. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, aspek penilaian. Aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, aspek sikap. Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap dan perilaku peserta didik. Yang ketiga, aspek pengetahuan. Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. Yang keempat, aspek keterampilan. Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan. Sampainya yang terakhir yaitu kesimpulan. Standar proses dan standar penilaian dalam pendidikan saling berkaitan untuk memastikan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Standar proses menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan ilmiah dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 dengan metode yang aktif serta berbasis teknologi. Sementara itu, standar penilaian memastikan bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan secara objektif, valid, dan berbasis kompetensi dengan berbagai teknik seperti tes, observasi, dan portofolio. Keduanya bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan mengukur pencapaian peserta didik secara adil serta menyeluruh. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video saya pada materi standar proses dan standar penilaian pada kali ini. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya dengan materi yang baru. See you guys.